Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk kembali sekali lagi mengingat visi dan misi GKT Banyuwangi. Rumah Tuhan adalah rumah kita, menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita saling menguatkan dan menumbuhkan. Inilah visi dan misi kita. Saudara sekalian, saat teduh pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Hosea pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Tetapi saya mau membacakan buat setiap kita ayat yang ke-11 saja. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Saya bacakan satu kali lagi sambil saudara selalu ingat apa yang Tuhan mau katakan dalam firman ini. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat ini, sekilas kita akan berpikir, loh, memperbanyak mezbah itu kan hal yang baik. Bukankah semakin banyak mezbah berarti semakin banyak tempat untuk beribadah? Tapi melalui Nabi Hosea, Tuhan justru menyatakan bahwa mezbah-mezbah yang banyak itu semakin menjadikan mereka berdosa. Kenapa, saudara? Apa yang terjadi pada konteks Hosea pada waktu itu? Semakin banyak mezbah harusnya tempat itu beribadah, tempat yang semakin banyak mezbah itu menjadi tempat yang baik, tapi kok dikatakan ini loh penyebab dosa. Nah, kita kembali melihat saudara sekalian, masalahnya bukan seberapa banyak sih mezbah yang ada, tapi pada hati umat Allah yang tidak lagi setia kepada Allahnya. Bangsa Israel memang menjalankan kegiatan agama, tapi mereka hidup dalam pemberontakan. Memang mereka nampaknya memperbanyak mezbah-mezbah untuk mereka dalam tanda kutip beribadah kepada Tuhan. Tapi hidup mereka justru dikatakan oleh firman Tuhan, mereka menyembah berhala. Mereka berpikir saking banyaknya ritual dapat menggantikan ketaatan mereka kepada Tuhan. Jawabannya jelas tidak. Justru mezbah-mezbah yang mereka bangun itu sama Tuhan dibukakan untuk menunjukkan bahwa mereka semakin lama semakin berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita menarik untuk aplikasi kita pada hari ini, saudara sekalian, mungkin kita sebagai umat Allah, kita mungkin bisa dikatakan kita mungkin bisa rajin untuk ke gereja, kita mungkin rajin dalam pelayanan, dalam hal apapun, kepengurusan apapun, nampaknya kita rajin. Tapi jangan sampai saudara, apa yang kita pikir itu rajin, Tuhan mengecam kita dengan mengatakan segala pelayanan kita itu justru menunjukkan hati kita yang berdosa. Nah, kita perlu waspada terhadap hal ini. Kita perlu warning terhadap hal ini. Jangan sampai aktivitas yang nampak rohani justru menimbulkan kecaman dari Tuhan, bahwa itu menunjukkan semakin lama hati kita semakin berdosa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan sebelum kita hanya sekedar berbicara mengenai melayani, beribadah. Namun kita mau hidup sungguh-sungguh, hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Karena ibadah yang sejati bukan sekedar apa yang kita lakukan di depan orang lain, tetapi bagaimana kita hidup setiap hari di hadapan Allah. Makanya itu Bapak Ibu, saya teringat sekali dengan sebuah quotes, sebuah istilah yang diberikan oleh John Calvin, yaitu coram Deo. Di hadapan Tuhan, setiap hari Tuhan tahu kita seperti apa. Ibadah kita harusnya sejalan dengan cara hidup kita. Bukan hanya yang nampak di gereja baik, tapi di luar gereja. Itulah yang seharusnya menjadi cara kita hidup. Apakah kita hidup sebagai orang percaya sungguh-sungguh setia, atau kita hidup menjadi orang yang hanya di gereja nampak baik, tapi di luar gereja justru hidup kita semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan, agar kami hidup selaras dengan maunya Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, dan hidup sungguh-sungguh diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.